Oke, ini cepat aja nanti materinya. Jadi, eh, jadi aku udah ngeriset kurang lebih 6 tahun terakhir ya. 6 tahun terakhir soal-soal ini tuh kurang lebih ada maksimal 3 soal, paling sedikit 1 soal. Dan tipe-tipe soalnya memang kalau di OSK tuh masih gampang menurut saya ya. Aku kasih gambarannya ya. Ini OSP kayak gini OSP. Nah OSP gini. Jadi OSP itu udah diminta untuk baca kayak gini. Ini OSP tahun 2024, ini 2023 kalau nggak salah. 2. Nah ini. Tapi basically sebenarnya ada bacaannya kalau di OSP itu tinggal nyari. Dan sebenarnya relatif gampang juga ya. Karena itu tinggal baca terus nyari di sini ada gitu. Nah, kalau di OSK itu relatif sebenarnya lebih ke hafalan model soalnya kayak gini ya. Apa? Eh, jadi kalian harus memahami tentang pengertian masing-masing ya. Pengertian karena ada 3 nanti kekar, sesar tuh apa. Itu satu. Yang kedua tipe soalnya tuh gambar ya. Jadi kayak dikasih gambar, kayak gambar ini maksudnya apa gitu. Gitu. Relatif sebenarnya hampir selalu ada satu gambar setiap jenis-jenis lah, jenis-jenis sesar, jenis-jenis kekar dan seterusnya kayak gitu tipe soalnya. Nah itu overview ya. Oke, aku start from basic ya. Nah ini namanya geologi struktur. Jadi geologi struktur ini belajar tentang ini ya, kurang lebih adalah arsitektur ya, arsitektur bumi gitu ya. Nah jadi bentuknya tuh kan bumi ada yang macam-macam ya, ada yang bentuknya apa, kayak gini ya, liuk-liuk gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini dan seterusnya. Jadi kita belajar bentuk dari batuan yang dihasilkan dari proses deformasi. Nah, itu. Jadi kayak ada batuan ya awalnya seperti ini, terkena deformasi, ya terkena apa ya? eh, Deformasi artinya kan formasi kan pembentukan, deformasi pembentukan dari bentuk A menjadi bentuk yang lain lah kayak gitu. Namanya deformasi. Ada berubah bentuk gitu. Nah, seperti itulah simpelnya. Nah, deformasi kan ya perubahan apa? Bentuk. Nah, jadi suatu benda itu ketika dikenai apa ya? Gaya. Nah, ada gaya itu ada responsnya ada 3. Nah, dia sifatnya elastis ya. Nah, kamu bayangin kayak ada penggaris di sini ya. Ini kan ada penggaris. Penggaris itu kan kalau kamu lipat kayak gini ya. Nah, kan ada sisi dia kalau kamu lipatnya kecil gitu ya, dia akan balik lagi seperti ini ya. Ya kan? Kalau kamu lipat. Nah, tapi ada juga penggaris kalau misalkan kamu lipatnya sampai gini ya, lama-lama dia akan apa? Akan brittle. Nah, jadi ada itu sama dengan sebuah batuan. Batuan tuh ada yang ketika dikenai gaya, ada yang elastis gitu ya, kembali seperti semula mungkin. Ada juga yang sampai dia retak atau patah. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu adalah eh, bentuk batuan setelah terkena ini ya, gaya gitu ya. Dia ada batuan kena gaya, hasilnya seperti apa nanti? Ada yang melengkung, ada yang patah dan seterusnya. Jadi kita mau pelajari itu. Nah, gitu. Nah, gaya itu tadi kan batuan terkena gaya. Kurang lebih itu ada 3. Pertama ada kompresif. Kompresif itu yang menekan seperti ini. Yang berikutnya ada force, ya tensional force tadi. Tensional tuh ditarik ke arah yang berlawanan. Kalau yang tadi kan saling menekan ya. Yang pertama, yang kedua menjauh ini. Nah, yang ketiga ini eh, apa ya? Berpapasan lah gitu. Yang satu ke arah sana nariknya, yang satu ke arah sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah responsnya ya. Kalau dia sifatnya itu mungkin elastis atau apa ya? Plastis gitu ya. Ketika dikenai gaya ada yang melengkung seperti ini. Nah, juga ada yang melengkung seperti ini. Tapi ada juga yang misalkan dia brittle. Nah, dia yang patah gitu ya. Dia yang patah. Ini ya, dia ada yang patah juga. Nah, jadi gayanya ada 3 ini. Nah, oke, yang pertama kalau batuan terkena gaya itu responsnya adalah oh, sorry sorry. Ini basic ya. Cuma ini sering keluar 2021 keluar, 2020 2018 keluar. Nah, jadi aku bahas ini dulu ya.
Ini agak apa ya? Aku bilang ini agak tricky gitu ya. Kalau yang awal-awal ya. Jadi ada istilah-istilah seperti ini. Oke, yang paling penting ini ada dua istilah yang sering keluar ya. Ada yang pertama namanya deep, ya. Yang kedua ada namanya ini ya, strike gitu ya. Nah, misalkan ini ada tiga lapisan batuan yang warna ungu ya ini ya. Ada yang warna kuning. Nah, jadi kita akan ada komponen dalam struktur geologi itu ini ya. Pertama deep itu apa? Sudut kemiringan ya suatu lapisan batuan dari bidang horizontal. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kan ini batuannya miring ya. Nah, ibaratkan seperti ini ya. Yang kuning itu kan miring seperti ini, ya kan? Ya. Nah, miring kan gini kan. Nah, jadi itu membentuk sudut. Kalau kita memberikan bidang horizontal di atasnya gitu ya, sini gitu. Nah, ini kan terbentuk sudut nih. Nah, ini namanya dip. Nah, gitu. Dip ini berapa nilainya? Nilainya adalah dari 0 sampai dengan maksimum di sini ya 90 gitu. Nah, gitu ya. Jadi dip itu adalah sudut kemiringan yang dibentuk dari perpotongan antara bidang miring, ini bidang miringnya yang warna kuning ini ya, warna kuning ini dengan bidang horizontal. Nah, ini kan ada sudutnya di sini ya. Oke. Sampai sini udah paham belum? Sebelum aku ke satu lagi namanya strike. Ada yang bingung nggak? Ini paling basic karena ini mengaruh ke nanti hampir soal ya. Kalau di OSK masih gampang. Kalau di OSP sampai OSN itu udah ini tuh jadi basic. Kalau kamu nggak paham ini nanti nggak bisa ngerjain soal. Gitu. Kayak misalkan ada nanti suruh ngitung ketebalan lapisan, suruh ngitung ya gitu-gitulah. Nanti di next level sih itu biasanya. Gitu. Paham ya? Gimana? Oke, kalau nggak ada ini aku nggak paham. Yang kedua ada namanya strike. Strike itu adalah ini ya garis. Ini ada garis ya. Nah, garis. Inilah garis yang dihasilkan dari perpotongan antara bidang miring dengan bidang horizontal. Nah, aku hapus dulu ya. Aku hapus dulu. Bentar ya. Menghapus. Oke. Nah, jadi misalkan ya, misalkan aku kan punya bidang miring di sini. Nah, ini bidang miring. Ya. Terus aku potongin sama bidang horizontal. Nah, nah jadi perpotongannya ini ya. Ini loh. Ini kan ada bidang horizontal nih ya. Ini aja deh yang gampang dia. Ada bidang horizontal yang ini. Ada bidang miring yang ini. Nah, perpotongannya kan ini ya. Nah, aku kasih warna lain deh. Eh, nah, ini warna apa ya? Orange. Nah, ini loh. Garis ini ya. Nah, garis orange ini. Ya, ini kan ada garis yang memotong antara bidang yang horizontal dengan bidang miring itu namanya strike. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kalau strike ini diukurnya dari arah utara gitu. Misalkan ya, katakanlah di sana arah utara gitu. Eh, misalkan sana arah timur gitu ya. Nah, berarti strike-nya itu dihitung dari arah utara ke sini. Ini kan arahnya ke sini ya, strike-nya ya. Sana ya. Berarti arahnya adalah kalau dalam penamaannya itu pakai north east. Jadi arah north east gitu. Berarti katakanlah ini 90 berarti north dari titik ini kan 0 derajat ya. Katakanlah di sini deh gampang deh. Di sini di sana north, di sana east gitu ya. Nah, kan di sini 0 derajat, di sini 90 ya. Nah, itu dari sini ke sini berapa? Oh, 90 derajat. Misalkan arahnya ke sana, katakanlah 120 gitu ya. Berarti north 120 derajat east gitu. Nah, dalam konteks ini kita bisa tuliskan north. Terus misalkan arahnya east ya. Berarti 90 derajat ya, east. Itu penulisan strike-nya. Kemudian dikasih garis miring
nilai dipnya berapa. Katakanlah dip tadi sudutnya katakanlah 45, berarti not 90 derajat is 45 derajat. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak sebelum aku lanjut? Karena ini paling basic. Kalau misalkan kalian nggak paham ini nanti soal-soal di OSP maupun OSN nggak bisa ngerjain sih. Untuk beberapa kasus, terutama nanti kasus-kasus yang ini ya. Hampir semua soal-soal yang terkait dengan struktur geologi ada kayak gini ya. Yang di OSP maupun kalau OSK masih gampang lah. OSK tinggal ya paling nama-nama sesar, nama-nama lipatan itu udah kayak gitu-gitu aja soalnya. Nggak ada ya? Oke, aku lanjut. Langsung soal aja. Nah, coba eh, ini ya, siapa ya dari awal ya. Adikra, ayo baca 13 jawabanmu apa? Ini? Izin baca dulu. Ya, boleh, boleh. Kamu langsung sini aja. Kayaknya nggak terlalu ini sebenarnya kadang-kadang tuh. Nah, ini kecuali. Deep dan strike dapat menggambarkan orientasi kenampakan berikut ini kecuali. Wah, ini harus belajar dulu sih sebenarnya. Aku skip dulu aja ya, karena tadi kan nanti belum tahu kekar sesar lipatan ya. Jadi aku nanti dulu aja. Dah, ini dulu. Ini aja Adikra. Sama dengan berapa kira-kira? Jadi misalkan digambarkan kan gini. Nah, north, sini east ya. Ini kan 90 di sini ya. Nah, ini south ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini tuh, ya aku udah kasih gambarnya ya. Oh, ada nih, sorry, sorry. Ternyata ada. Kalau north 135 derajat east itu kan segini. Nah, ini kalau sama aja gini. North sama dengan south ya ke sana. Berapa berarti ini? South 45 derajat east. Nah, gitu ya. Sama ya 30. Nah, gitu ya. Itu cuma ini aja apa namanya? Kalau ada ditanya nanti kayak gini sama dengan berapa, nanti tinggal ambil dari sebelah sini boleh gitu. Arah sana. Oke, lanjut ya. Ini paling gampang. Pertama ada namanya kekar. Kekar tuh gini ya. Misalkan ada batuan ya. Batuan tuh kan ini ya, ada yang retak-retak. Nah, kalau retakan itu belum mengalami pergeseran, itu namanya kekar. Nah, ada tiga jenis. Kekar penggerutan, lembaran, sama kekar tektonik ya. Tiga itu aja. Yang pertama kekar penggerutan. Nah, ini kan dari kata-katanya kan mengkerut ya. Nah, jadi proses yang pertama tuh karena pendinginan magma ya. Ya, pendinginan. Jadi misalkan ada dari gunung api gitu ya, mengeluarkan magma gitu. Nah, itu nanti akan membentuk salah satunya contohnya adalah columnar join. Kenapa disebut columnar join? Karena bentuknya kayak kolom-kolom. Kalau dia dari atas tuh kayak batako gini ya. Nah, nah, cuma dia ada panjang-panjangnya lah. Nah, itu namanya columnar join. Yang berikutnya kekar akibat proses pengeringan ya. Misalkan kamu main ke sawah atau main ke sawah yang kering gitu kan bentuknya kayak gini nih. Ada pecah-pecah. Kayak lumpur yang pecah-pecah. Itu namanya sama itu kekar pengkerutan ya. Oke. Nah, berikutnya ada namanya kekar lembaran ya. Kekar lembaran itu dikata berlembar-lembar ya. Nah, dia sejajar dengan permukaan tanah dan terbentuk akibat penghilangan beban atau erosi. Maksudnya gimana sih? Misalkan ada suatu batuan gitu ya. Ada satu batuan, ada beban di sini gitu. Misalkan bebannya, kalau ada beban kan dia akan melengkung ya. Akan melengkung seperti ini ya. Karena ada gaya. Ketika gaya ini dihilangkan, kan ada gaya balik ke atas ya. Kayak hukum Newton kan, aksi reaksi gitu. Akibat aksi reaksi ini bisa jadi nanti ada kayak
garis-garis seperti ini. Nah, yang berbentuk lembaran seperti ini ya. Nah, seperti itu. Itu juga kadang-kadang didukung dengan batuannya ya. Kadang-kadang batuannya memang udah berlapis bisa jadi ya. Nah, sehingga memang dia bisa membentuk seperti itu. Yang terakhir ada kekar tektonik ya. Nah, dari kata-katanya tektonik berarti dari apa? Dari proses tektonik ya. Yang pertama dari kekar gerus. Nah, maksudnya apa sih? Jadi ada gaya tektonik seperti ini ya. Ya, gayanya bisa macam-macam ya. Kamu bisa gambar dari sini juga boleh kayak gini. Ini cuma gambar aja ya. Nah, kalau eh, kekarnya itu yang menyilang ini ya. Yang menyilang. Ya. Kalau dia menyudut lancip, ini ya, menyudut lancip ini ya, terhadap arah gaya, kan gaya dari sini. Terus kekarnya menyilang seperti ini, dan berbentuk lancip namanya kekar gerus. Nah, ada kekar ekstensi, itu kalau gayanya seperti ini, eh, kekarnya itu searah ya, sejajar. Kekarnya letaknya itu seperti ini, letaknya. Nah, satu lagi rilis, kalau ini tegak lurus ya. Gayanya dari sana, kekarnya seperti ini. Nah, kalau di alam itu seperti apa? Apakah masing-masing atau tiga-tiganya ada gitu? Ya macam-macam. Kadang-kadang di alam tuh tiga-tiganya ada. Seperti ini ya. Nah, ini kan ada arah yang ke sana, ya kan? Ada kekar yang ke arah menyilang ya. Coba kamu lihat ini, menyilang ya. Ya, ada kekar yang ke arah sana, ya enggak? Nah, jadi semuanya bisa jadi ada. Ya. Oke, langsung soal ya. Tadi Azikra, sekarang Alifea. Ya, Alifea silakan. Nomor 20. Apa jawabannya? Halo Alifea? Itu masih agak bingung sama maksudnya menggelincirkan bidang satu sama lain. Itu apa kekar gerus, Kak? Ya, betul. Itu kan ada ini ya. Kalau terus kan ada, kan ada bidangnya kan bisa, misalkan bidang di sini kan bisa ke sana gitu ya. Dan di sini bisa geser ke sini ya. Seperti itu. Itu Hargris. Lanjut ya. Arka nomor 78. Bentar, Pak. Duh, yang E nggak kelihatan, Pak. Sebentar. Ketutupan. Eh, Oh, kurang ke atas ya. itu yang kolom, Pak, tadi itu. Kolom pendinginan. Kolom join. Itu Oh ini iya. apa ya, Pak? Yang E ya, apa nih? Penggerutan Oh ya, iya, ya, iya, ya tiang. betul, Kartian. Ketutupan ini, Pak. Ketutupan bawah zoom. Oh iya ya, sorry sorry. Oke, betul karena penggerutan ya. Ini harusnya masuk ke sesar nih. Gitu aja ya. Ya, soalnya kayak gitu ya. Jadi relatif gampang. Kalau kalian udah menghafalkan ini ya udah selesai sih. Tapi nggak tahu ya tahun depan sesusah apa ya. Tapi sejauh ini aku mengamati nggak yang susah-susah amat kok. Ya tapi kalau mau belajar ya harusnya lebih dari yang kayak gini. Nanti bisa belajar yang lebih lah. Oke, berikutnya ada namanya sesar ya. Nah, kalau tadi kan cuma retak doang. Kalau sesar itu adalah retaknya itu udah bergeser ya. Nah, jadi retaknya tuh nggak cuma retak tapi bisa sampai geser. Contohnya ini ya. Ini kan kamu lihat ada batuan di sini. Nah, sama ini kan harusnya ada sama sini. Ini kan harusnya nyambung sana ya. Tapi dia yang posisi katakanlah ini X. Harusnya kan ada X di sini ya. Tapi dia bergeser dari titik sini ke titik sini. Nah, jadi itu namanya sesar. Jadi kalau retak kan cuma retak di sini nih harusnya. Harusnya ada di sini dong gitu. Cuma si posisi batuan yang warna putih ini dia bergeser ke bawah. Nah, jadi dia nggak cuma retak tapi dia mengalami apa? Pergeseran. Gitu. Itu namanya sesar ya. Oke, ini istilah-istilah. Ini pernah keluar di soal-soalnya. Tahun berapa ya?
Dan paling banyak kalau kalian lihat soal-soal itu lebih ke sesar ya, eh, sama lipatan dibandingkan dengan kekar. Jadi yang paling banyak keluar tuh soal sesar sama lipatan. Tapi yang hampir pasti banyak keluar tuh bab tentang sesar. Nah, ini istilah-istilah aja. Jadi udah kita bahas ya, ada oh ini sama jurus sesar. Nah, kalau jurus sesar tuh ini ya. Kan tadi perpotongan antara bidang horizontal ya dengan bidang miring. Bidang miring yang warna kuning ini ya. Bidang horizontalnya yang ini nih, yang kasih warna ini ya. Nah, kan perpotongannya ini nih. Nah, garisnya kan ini. Nah, ini ya. Itu namanya strike. Nah, terus ada namanya dip. Dipnya yang mana? Dipnya adalah kamu tarik ke sini. Nah, ini kan sama ya si alpha ini ya. Ini ya. Nah, ini kan pasangan sama ini. Jadi tadi kan perpotongan antara apa? Sudut yang dibentuk dari hasil perpotongan. Ini ada bidang horizontal di sini ya. Ini dengan bidang miringnya kan ini. Nah, ini ada sudut. Nah, itu namanya apa? Dip kayak gitu. Nanti ada istilah-istilah yang kamu baca aja di sini, nanti ada net slip. Net slip itu ini loh, A B jarak ini ya. Pergeseran dari A ke B di sini namanya net slip. Ada ya macam-macam lah ya nih, vertikal, deep, apa dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini dibaca-baca aja. Ya. Oke. Nah, paling sering itu keluar ini ya. Di soal-soal itu lebih ke jenis-jenis sesar. Yang paling basic untuk memberikan nama sesar itu adalah kita harus memahami ini ya, apa namanya, footwall sama hanging wall. Nah, jadi misalkan kita paling gampang kita belajar dari namanya normal fault atau sesar turun ya. Jadi ada namanya footwall. Kamu kalau ingat footwall itu yang seperti apa sih? Yang bentuknya kayak foot atau sepatu ya. Nah, ini. Nah, ini berarti kan. Oke. Ini ya. Nah, ini foot ya. Nah, itu namanya footwall, kita singkat FB aja ya. Nah, satu lagi namanya hanging wall. Nah, ini yang ini pasangannya gitu ya. Nah, untuk menamakan apakah dia sesar naik turun, nah itu kita melihat dari pergerakan dari hanging wall-nya gitu ya. Contohnya ini, kalau dia hanging wall-nya turun, ya seperti ini, itu namanya sesar turun, turun. Nah, kalau hanging wall-nya naik terhadap foot wall-nya, itu namanya sesar naik. Nah, gitu ya. Ya, ada turun, ada naik. Terus kalau misalkan tadi yang bergeser ya, ini ada dua, namanya strike report atau sesar geser kalau bahasa Indonesianya sesar geser. Jadi kayak gini. Nah, ini ada dua jenis ya sesar geser tuh. Eh, Ibaratkan di sini ada orang, ada orang. Nah, kalau ini ada blok A sama B ya, A sama B. Kalau yang kiri ya, katakanlah kamu di sini, titik ini ya. Nah, kalau yang kiri mendekat ke arah kamu, lebih dekat sama kamu, ada namanya tuh sinistral, sinistral. Ya. Nah, sebaliknya kalau yang mendekat yang kanan, katakanlah yang kanan gini ya, bloknya. Ya. Kamu di sini, ini yang lebih dekat itu namanya dextral ya. Nah, dextral. Nah, ada istilah-istilah lagi nih ya. Kalau misalkan ini ya diagonal, ada namanya diagonal straight fault. Diagonal itu maksudnya adalah dia bisa naik turun sambil geser gitu ya. Gimana tuh? Jadi dia apa ya? Naik turun sambil bergeser itu namanya. Jadi misalkan dia nggak cuma naik dan turun tapi sambil geser. Ini kan geser ke arah sana ya. Ini relatif ke sinistral gitu ya. Yang sini arah sana gitu kan. Tapi dia sambil turun. Itu namanya diagonal straight fault. Ya, ini nama-nama lain aja. Oke. Nah, ini juga pernah keluar ciri-ciri sesar ya.
jadi kalau misalkan ada pergerakan sesar itu ada beberapa ciri-cirinya. Katakanlah tadi ya, kita punya bidang sesar seperti ini. Ini misalkan blok di sini, ada blok yang bergeser gitu ya misalkan ya. Nah, ini turun ke sana. Nah, kalau karena ini bergeser, itu ada namanya silicon side. Kayak kamu menggaruk-garuk tanganmu, kamu garuk-garuk gini kan, ini ya, ada bekas-bekasnya ya. Nah, itu kayak silicon slide, ada bekas-bekasnya, kayak ada tangga-tangganya gini, bekas-bekasnya. Ada juga breksi sesar. Maksudnya apa sih? Jadi gini, ini kan ada dua, nah, tebak dulu ya, tebakan deh, tebakan sambil ini. Hmm, Selin. Nah, Selin. Kalau kamu dikasih ini nih, sesar apa kira-kira? Yang ada gambar orang ini. Naik apa turun? Naik, Kak, sepertinya. Naik, oke. Kita gambar ya, papannya. Kamu lihat warna coklat ini? Nah, sama ini. Ini kan lapisan yang sama kan? Nah, dipisahkan sama ini. Oke. Sekarang jawabanmu masih sama apa beda? Turun, Kak. Nah, gitu. Turun ya. Lagi, Selin, yang bawahnya. Ini apa kira-kira? Yang ini. Turun. Turun. Kenapa turun? Kak, karena dari lapisan yang hitam-hitamnya kelihatan. Iya, ini kan di sini ya. Iya, Sama ini ya kurang lebih ya. Oke, itu juga yang sering keluar kayak gitu ya soal-soalnya. Ini harus jeli kita. Mencari lapisan yang nggak ada itu ada di mana? Apakah di atas atau di bawah? Nah, yang kamu lihat blok mana? Ya blok sini. Tergantung sih posisi dari hanging wall-nya di mana kayak gitu ya. Nah, gitu. Oke, tadi aku mau cerita breaksi sesar ya. Jadi kan ini ada pergeseran ya. Kan di kayak kamu gosok-gosok gitu loh. Kalau kamu gosok-gosok tangan kan panas nggak? Panas ya. Itu juga di sini ada kayak pas yang bagian apa ya? Kayak gosok-gosoknya itu ya. Karena ada dua 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 blok. Misalkan dia bergerak kan, bagian tengahnya itu kayak rusak-rusak gitu, kayak pecah-pecah. Nah, itu ada namanya breksi sesar. Nah, nanti kita belajar di batuan sedimen. Nah, kayak gini bentuknya ya, kayak pecah-pecah gitu. Ya. Terus ada hilangnya lapisan batuan. Maksudnya gimana sih? Misalkan ini ada batuan yang warna hitam ini kan kalau kamu lihat ke sebelah sini ada, tapi di sebelah kanannya kan nggak ada kan? Nggak ada. Itu namanya hilang lapisannya. Itu ciri-ciri ada sesar. Berikutnya ada triangular facet. Maksudnya tuh ada kayak kalau secara morfologi di apa ya di permukaan itu akan kelihatan kayak ada segitiga-segitiga seperti ini. Itu namanya triangular facet. Nah, segitiga itu terbentuk dari mana? Terbentuk dari proses erosi. Ada batuan, ada blok yang sebelah sini yang lebih tinggi, terkena erosi, terus membentuk kayak pegunungan-pegunungan yang segitiga. Itu namanya triangular facet. Dah, kita langsung soal aja ya. Nah, ini 2019 ya. Coba Helga, jawabanmu apa kira-kira? Halo Helga. Helga tadi bisa ini nggak? Dia nggak bisa nggak bisa ada mic siapa ya? Dulu. Oh, Nadia. Helga, ada? Lanjut aja. Muhammad Rasyad. Ada. Ya, ada. 28 ya. Ada, Pak, tadi. Helga. Oh, Helga ada. Oke, Helga. Oke, Helga gimana? Kamu jawabannya apa? Ada. 28. 28 sesar geser yang sinistral. Oke. Kenapa? Yang E, Pak. Kenapa jawabannya itu kamu? Karena itu ada kayak tanda panahnya itu Heeh. yang di ada orangnya itu ngarah ke orangnya. Jadi kayak blok A-nya itu lebih dekat ke orangnya gitu. Ya, betul. Ini kan kalau kita gambar ya. Ini garisnya ya. Yang blok ini kan lebih dekat sama orang ini ya.
Ini relatif yang sebelah kiri ini mendekat ke arah orang Iya, sini ya. Betul. Walaupun ini bisa ada dua sesar ya. Satu lagi sesar apa menurutmu nih? Satu lagi selain geser. yes. Apa ya? Yang ini apa nih? Turun mungkin, Pak? Nah, ini nggak tahu ya kita Ya ya. turun. Karena ini kan nggak tahu. Oh, Football hanging wallnya nggak tahu kan. Ini bisa naik, ini bisa yang turun kan. Kita oh nggak iya. tahu, nggak tahu. Ada tanya. Tapi yang Bisa udah naik bisa pasti turun. sesarnya apa? Geser ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, lanjut. Eh, tadi habis lega Rasyad. Rasyad ada ya Muhammad Rasyad. Ada, Pak. Tapi Ya, masih jurus. Maksudnya gimana jurus? jurus. Oke. Tadi ingat nggak jurus itu apa? Garis yang dibentuk dari apa? Perpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal, ya kan? Bidang sesarnya yang mana nih? Ini ya, ini bidang sesarnya yang ini nih. Nah, bidangnya itu kan bentuknya ini ya relatif apa ya? Tegak kan? Kalau kamu punya kayak gini, dipotong sama bidang seperti ini, kan yang sana. Berarti jurusnya arah kemana nih? Arah kemana nih? Ini arah mana nih? Ini loh, strike-nya tuh ini. Utara. Berarti apa? Jawabannya apa? Utara, utara selatan. Gitu ya. Iya, iya. Oke, coba sekarang tak kasih soal satu soal lagi sampai kamu paham ya. Sekarang aku punya sesar seperti ini. Eh, enggak ya? Nah, ginilah ya. Kalau kayak gini, kebaca nggak? Misalkan arah utaranya ke sana. Ini Iya. berarti misalkan sini timur, sini barat. Hmm. Strike-nya kemana berarti? Oh, kayak gini. Barat timur. Ya, gampang ya, bisa ya. Karena sesarnya Ya. ada di blok ini. Oke. Pak, saya Lanjut. mau nanya. Ya, ya, oke. Itu ya gambar itu sebenarnya bisa disebut oblik atau enggak? Oblik ya. Eh, sesar oblik itu yang seperti apa menurutmu? Terus sih sepemahamanku oblik itu berarti yang kayak dia ada apa ya? Ada slitnya juga, tapi ada deepnya juga gitu loh. Ya, betul. Ya, jadi eh atau orang biasanya kayak deep sleep fault atau apa ya? Orang nyebutnya itu juga kayak namanya strike slip fault. Nah, itu namanya sesar oblik. Ya, Oh, itu bisa. coba. Ya. Lanjut. Siapa lagi? Tadi berapa ya? 14. Ayo, siapa ya? Habis. Oh, kamu Ki, Rizky. Urutannya, urutannya. Di fault plan Ya, betul. Fault plan itu artinya apa sih? apa ya? Bidang bidang sesarnya gitu. Ya, bisa. Sorry, ini aku geserin dulu ya. Oke. Jadi misalkan gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi kita ada sesar gitu ya. Contohnya di gini deh. Gambar ya. Gitu. Jadi biasanya silicon satu ada di sini nih. Nah, di sini. Kan di sini misalkan titiknya awalnya titik A ya. Di sini A, awalnya kan sama dengan di sini titik A di sini.
Cuma karena dia bergeser yang blok blok ini ya, ini tuh bergeser ke bawah, kan kayak kayak grek gitu ya. Akhirnya meninggalkan bekas. Namanya silicon side. Kayak kayak gini ada bekas-bekas seperti ini. Nah, itu biasanya ada di mana? Di fault plane-nya ya, bidang sesar yang ini. Ya, lanjut ke Nadia. Ya, Nadia nomor 15 nih. Wah, sorry kepotong ya, aku tadi belum. Besar apa nih kira-kira? Tadi udah dibahas sebenarnya sama salah satu temenmu sebelum ini. Udah disebut. Ayo, Nadia ada. Nadia tadi nggak bisa ya? Eh Rizky Nazril. Halo, Rizky Nazril. Ada nggak? Kalau nggak, lanjut. Safa, Safa. Ada Safa? Iya, Mas. Ya, Kedengeran nggak oke. ya? Ya, kedengeran. Nomor 15 apa? Itu kayaknya sesar. Sesarnya ada apa aja sini yang kamu lihat? Sesarnya ada apa? Sesar geser. Oke, ada gesernya nih ya. Heeh. Yang sebelah sini sesar apa? Itu sesar naik. Ya, berarti kalau ada kombinasi dua ini namanya apa? Tadi udah dibahas sama temen sebelumnya. Oblik. Ya, betul. Oblik. Ya. Jadi ada kombinasi seperti ini sesar oblik. Oke. Selanjutnya ya. Tadi siapa ya? Safa ya. Siti Kaina. Ya, Siti Kaina. 39. Struktur geologinya apa nih? Halo? Ada nggak? Kalau nggak, lanjut Kalau ya. nggak salah Oh ya udah. ada Apa, apa? Apa? naik Oke. Ada berapa struktur geologi yang kamu lihat di sini? Ada berapa? 6. Struktur geologinya ada berapa? Nah, ini ada dua ya. Ada dua. Ini nanti kalau kalian udah belajar namanya stratigrafi, nah ini bisa ngejawab ini. Jadi kita emang soalnya tuh kadang-kadang ini ya kombinasi soal gitu. Ini agak tipe yang ya kalau untuk OSK inilah medium to hard lah. Ya, kalau yang belum pernah belajar. Oke, yang pertama ini ya. Studi yang pertama yang melengkung itu namanya apa? Oh, belum kita bahas ya. Sorry, sorry. Harusnya setelah ini. Jadi aku pengenalan dulu ya, nggak apa-apa deh. Ada yang tahu yang melengkung-melengkung seperti namanya apa? Anti clean. Anti clean, betul. Nanti kita bahas. Oke. Oke, ini ada sesar. Tapi sesar apa nih yang kamu lihat di sini? Coba kamu lihat di sini. Ini kan ada batuan di sini kan. Terus ada batuan lagi yang sebelah sini ke bawah. Berarti sesar apa harusnya di sini? Yang H ini loh. Yang H ini kan sebagai apa? Hanging wall-nya ya. Kalau hanging wall-nya ke bawah namanya sesar apa? Sesar turun ya atau normal fault gitu kan. Di sini enggak ada nggak normal fault-nya? Nggak ada. Biasanya orang langsung terpancing jawab ini ya. Padahal dia nggak lihat gambar. Jadi salah dengan sesatan. Jawabannya adalah apa? Anti clean. Itu bentuknya seperti ini. Kalau yang clean ya. Oke ya, nanti kita bahas di next. Oke, lanjut. Ini Nadia Miranda. Nadia Miranda. Ya, apa jawabanmu? Ini bentuknya apa ya, kira-kira? Em, Sesar.
Apa? Ini aku bantu ya. Ini kamu lihat ini. Ini garisnya. Ada besar sini ya. Di sini ada batuannya warna hitam di sini. Nah, sama di sini. Oke. Sesar naik. Iya. Memang ini harus jam terbang nih. Kayak kalian harus sering lihat sesar-sesar gitu terus naik turun naik turun. Ya. Iya. Oke. Wah, ini mah gampang ya. Udah nggak ada lah soal tipe kayak gini lah. Tahun depan paling nggak muncul lagi. Yang bakal muncul mungkin kemungkinan yang gambar-gambar ya gitu gitulah. Oke. Shiva. Kalau Shiva 21 apa? Yang normal turun tuh. Ya, normal ya. Nah, kadang-kadang kamu atau anak-anak tuh jawabnya ini ya. Gara-gara latah ke bawah gitu. Padahal nggak ada sesar ke bawah. Itu yang sesar normal atau sesar turun ya. Hati-hati jawab. Oke, next ini terakhir ya. Kita bahas namanya lipatan. Nah, tadi yang lipatan itu adalah bentuknya tuh berupa apa ya? Lengkungan gitu ya. Dia melengkung seperti ini dan seterusnya. Oke, nah soal-soal yang keluar di lipatan tuh ada 3 jenis ya yang sering keluar ya dari hasil yang aku lihat beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah ada istilah-istilah yang harus kalian hafalin kayak gini-gini ya. Contoh adalah pertama ada namanya limb. Limb itu adalah sayap yang dari sini ke sini ini ya, sayap. Ini juga sayap. Itu namanya limb. Berikutnya ada hinge. Hinge itu adalah titik lengkung maksimum. Maksudnya adalah kalau kamu punya seperti ini, tengah-tengahnya maksimumnya di mana? Nah, sini. Ini hinge. Maksimum, titik paling maksimumnya. Ada namanya crest. Crest itu yang paling tinggi. Jadi yang maksimum itu belum tentu yang paling tinggi ya. Tapi bisa jadi sama, maksimum sama dengan tinggi bisa jadi kalau misalkan dia seperti ini. Nah, tengah-tengahnya di sini ya, crash sama hinge-nya jadi sama. Crash itu yang paling tinggi ya. Kalau yang paling bawah namanya throw, kalau titik balik namanya inflection. Nah, itu ya. Ini dibaca aja. Ini cuma garis ya kalau ini ya. Nah, ada namanya crystalline, berarti crystalline itu adalah kumpulan. Tadi kan kalau ada lipatan seperti ini ya. Kalau gak titik-titik ini dihubungkan, titik-titik tertinggi namanya jadi crystalline. Ya, gitu ya. Dan seterusnya kamu baca aja nanti di soal ini. Nah, ini yang tipe-tipe ini paling nggak sering keluar ya. Satu bahkan di OSP pun keluar. OSP tahun kemarin keluar ya. Ada soal cerita terus disebutkan itu keluar. Nah, ini harus aku jelasin apa bedanya gitu ya. Yang sering keluar aja ya. Misalkan ini ada namanya simetris. Nah, berarti itu kanan kirinya sama gitu ya. Kalau asimetris tuh ini misalkan bisa lebih panjang, sini lebih pendek. Nah, apa bedanya asimetris dengan overtone? Nah, itu adalah arahnya ya, arah dari sayapnya. Kalau asimetris itu masih sana sama sana. Nah, ini kan kayak berbeda arah ya. Katakanlah ke arah sini ke arah X, di sini ke arah Y gitu ya. Sayapnya tuh gitu. Tapi kalau overtone tuh relatif ke arah yang sama. Ini kan sana, ini ke arah sana gitu ya. Ini ke arah sana, ini ke arah sana. Kalau rebah ya udah rebahan kayak gini. Udah tidur lah. Isoklinial itu artinya tuh apa? Berkali-kali gitu ya. Ada chevron, bentuknya segitiga, ada kotak, kipas, dan seterusnya. Nanti aku kasih PDF-nya ya, versi lengkapnya. Oke, lanjut aja ya. Tadi sampai Syifa ya. Zahra, ayo Zahra. Apa ini? Ya, Pak. Ya, ini sayap yang mana sayap? Sayap. Yang A. Betul ya. Sayap. Oke, lanjut ya. Eh, dari atas lagi ya. Azikra, Ya, Pak. 22.
Titik lengkung maksimum namanya apa? A. Ya, Hinge, betul. Habis Azikra, Alivea. Alivea, titik tertinggi namanya apa? Tertinggi tadi. Kita lihat sini ya. Apa? Titik tertinggi. Halo Alivea, ada nggak? Lanjut aja. Arka, Arka. Yang Arka, keras, Pak. Oh, Crash, ya betul. yang keras ya. Ya, betul. Salin, 48 nih apa nih? Lipatan apa namanya kayak gini? Sebentar, Pak. Ya, ya kamu lihat dulu tuh tak liatin gambarnya ya. Kira-kira apa? Pilih simetris, asimetris, overtone. Sepertinya asimetris. Apa? Asimetris. Ya, lebih ke overtone ya. Ya, nah, ini kan ke arah sana, ini masih ke arah sana. Kalau asimetris tuh bisa jadi gini. Apa ya? Tuh. Ini relatif ke arah overtone atau overpop. Ya, ini aku contohkan tadi ya. Ini yang soal di mana? OSP tahun lalu. Ya, bacanya panjang banget. Kalau ada pertanyaan kayak gini ya tinggal cari aja. Lipatan, berarti clue-nya adalah lipatan. Coba, tadi siapa ya? Salim ya? Hilga. Ayo Hilga. Apa nih? Yang B, Pak. Apa sih? Ini lipatan apa tadi? Asimetris ya? Ya, ini kan Eh, asimetris. Betul ya? Asimetris ini betul. Misal. Jadi ini lebih panjang terus pendek gini kan. Nah, gampang ya? Nah, kalau ini ya ini harus bab lebih lanjut sih. Cuma kalau kamu bisa jawab berarti kamu udah belajar lebih dibanding teman-teman yang lain. Oke, ada yang bisa jawab? Open question. Open. Saya mau coba, Kak. Ya, siapa tuh? Zahra, Kak. Zara, oke. Apa Zara? Bismillah ya, Kak. Coba-coba. Ya, jawab aja. Apa? A, Kak. Kenapa? Karena di peta, pertama soalnya itu, menurut saya, Pak, itu Hmm, ditentukan struktur antiklin yang menunjam. Nah, oke. berarti antiklin itu eh, titik tertinggi limpatan itu, ya, dia melengkung ke atas gitu, Pak, yang zut gitu. Oke. Jadi, menurut saya, eh, di peta geologi itu terdapat sebuah simbol yaitu jurus dan dip. Jurus dan dip itu saling tegak lurus. Jadi yang panjang itu adalah jurus dan yang dip itu adalah tegak lurus dari jurus. Nah, apabila dipnya itu kalau dipnya itu adalah kelerengan, Ya. itu miringnya sebuah lapisan batuan. Jadi apabila terdapat, menurut saya ya Pak, ya mohon maaf kalau salah. Oh, nggak apa. Oh, ini kan Iya. diskusi ya. Oh. Jadi ketika tadi jurus-jurus yang seperti pada gambar A, Heeh, eh, dipnya itu saling berlawanan arah, yang dimana heeh. lerengnya itu saling berlawanan arah juga, yang berarti puncak dari limpatannya ada di tengah, seperti antiklin. Oke. Betul. Jadi aku coba bantu jelaskan. Ini aku belum bilang salah atau benar ya, cuma aku ngebantu penjelasannya adalah gini. Katakanlah kamu gini ya. Ini kan ada dip ke arah yang katakanlah ke sana sama ke sana. Ini kan berlawanan gitu kan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini ya, misalkan dipnya ke sini sama dipnya ke sini itu artinya gini. eh itu lerengnya ke sana. Jadi misalkan ada lapisan tuh jadi kayak lapisan ke sana sama yang sini lapisannya ke sana gitu. Jadi kalau kita gambar tuh berarti kayak melengkung seperti ini. Jadi kayak ini strike-nya ke sana. Ini kan kayak misalkan nah gini ya. Kalau kita gambar lipatan seperti ini. Jadi ini sebagai strike-nya gitu ya. Nah, terus ini dip-nya ke sana. Nah, gitu. Jadi bentuknya seperti anti-clean kalau berlawanan. Sementara kalau misalkan eh ini ya arah yang kecilnya dip-nya itu saling berhadapan yang seperti ini. Berarti dia
gini nanti sifatnya apa namanya sinclin gitu. Oke, ada yang punya pendapat lain boleh loh. Ada nggak? Silakan. Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada ya. Hampir benar. Jawabannya adalah tidak ada kalau saya. Ya, penjelasan itu hampir benar. Cuma kamu harus perhatikan ada namanya menunjam. Jam ya. Ya, jadi kalau menunjam itu bentuknya seperti ini. Hanya arahnya kebalik. Kalau ini kan sinkron menunjam. Kalau kalau dia lurus, nah ini menunjam itu bentuknya kayak gimana ya? Kayak nanti kalau kita bikin tuh kayak kayak dia itu nanti aku kirim deh di grup ya. Aku nyari gambarnya. Jadi kayak kayak gundukan aku kayak gini deh. Nah, kayak gini ya, kayak kue. Tapi dia tuh gini ya. Gimana ya? Kayak ini loh, kayak tangan tuh kayak tanganmu kayak nggak bisa gambarin ya. Nanti aku kirim ya. Tapi secara gambar geologi persis seperti huruf C ini, hanya arahnya itu kebalik sana karena adalah kata-kata menunjam. Kalau kamu tadi bilang soalnya cuma anti clean aja, jawaban kamu benar A. Tapi kalau ada kata-kata menunjam itu nggak ada jawaban di sini. Nah, kecuali ada jawaban di sini katakanlah E gitu ya. Terus ada gambarnya kayak gini, ini gitu ya. Nah, terus arahnya ke mana sama arah ke sana. Nah, itu baru jawabannya adalah ini gitu ya. Oke, secara pemahaman udah bagus, cuma tadi karena ada kata menunjang. Nah, ini soal OSP kayak gini ya. Kalau ini kan agak mikir. Kalau OSK relatif ya kamu bisa lihat tadi, kamu bisa compare OSK tadi lebih ke basic hafalan. Rata-rata kayak gitu. Tapi kalau kamu udah OSP itu harus harus mikir lebih lebih dari satu, kayak kamu tuh harus lebih hot gitu loh, lebih eh, dia menggabungkan antara ini kan, ini dua dua subtopik, dua topik sebenarnya. Topik pertama adalah soal struktur geologi, topik kedua peta geologi. Nah, ini peta, ini bahasan tersendiri sih. Nanti ngebahas peta gitu. Jadi kalau OSP ya seperti ini soalnya. Ini cuma sebagai buat teman-teman yang baru mulai di kelas 10 ya. Nah, gitu. Jadi basically OSK ya relatif ya karena ya relatif lebih mudah lah gitu ya. Aku nggak bilang gampang karena untuk pemula gitu ya. Tapi basically dia lebih ke hafalan banget. Tapi kalau OSP ya tadi kamu harus kayak gitu. Oke, sebelum aku closing ada pertanyaan dulu, silakan. Boleh. Saya mau nanya yang tentang kekar lembaran, Pak. Ya, boleh. Itu kalau misalnya yang kayak apa, onion skin gitu, misalnya yang kayak bentuk bawang itu loh, yang bulat, spherical Oh, weathering. oke oke. Ha. Itu termasuk kekar lembaran kan? Itu namanya itu kalau menurut definisi ini ya Hmm. eh, bisa jadi iya karena itu karena faktor pelapukan biasanya. Nah, jadi Hmm. bisa di batuan beku eh, pelapukan karena bentuknya lembaran ya. Ya bisa tetap masuk sini. Ya, walaupun by definition ada dua ya ini karena pengiriman lembaran atau karena erosi gitu ya. Tapi karena bentuknya Iya. lembaran ya bisa jadi. Oh, Ya, tetap masuk kekar ya, lembaran. ya, bisa jadi seperti itu. Ya, Kasih, Pak. ya. Buat yang nggak teman-teman yang belum tahu ya, jadi kekar nya tuh kayak gini, kayak ada batuan bulat kayak gitu kan. Terus dia tuh mengelupas tapi mengikuti seperti ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Ya. Biasanya kan ada faktor erosi. Sorry, pelapukan, pelapukan batuan, pelapukan batuan. Ada lagi? Ada ya. Oke. Terakhir gimana soal kemarin? Relatif gampang lah ya. Gampang kan? Ya. Itu juga aku sesuaikan sama tingkatannya ya. Apa? OSP, OSK kayak gitulah soal-soal latihannya. Baik. Mungkin aku hari Jumat apa Sabtu bakal ngirim soal soal tentang ini ya untuk latihan kalian. Terus masih ada dua pertemuan lagi hari Sabtu sama Minggu. Ya nanti silakan dimanfaatkan, gitu ya. Perkiraan OSK itu saya nggak tahu ya, tapi kalau sebelum 9 Maret ya.
Maret atau Februari. Cuma kalau Maret kan udah bulan puasa, nggak tahu apakah maju di Februari dan seterusnya. Cuma Kayaknya maju deh, Pak. ya bau-baunya maju sih saya dengar-dengar. Soalnya OSN nasionalnya udah diumumin tanggalnya. Ya, berarti harus siap-siap ya dari sekarang. Sekarang belajar, nggak usah harus ngoyo, tapi paling nggak rutin setiap hari ya setengah jam membaca-baca latihan soal. Oke, gitu ya. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga jadi ini ya, tetap semangat belajarnya. Dan insya Allah sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh loh. Kemarin ada yang japri ke saya pertanyaan. Kalau kalau mau di ini juga boleh. Baiknya di ini aja di di grup supaya teman-temannya bisa belajar ya. Ya gitu. Nggak ada pertanyaan yang apa? Wah saya malu nih nanti dikiranya apa misalkan nggak tahu enggak. Jadi kita sama-sama belajar, saling support. Siapa tahu kalian dari sini ketemu di nasional bareng-bareng gitu ya. Amin ya. Oke, gitu dulu ya. Saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, yuk, makasih, sama-sama. Kak.